Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid rahimakumullah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, majelis tafsir rahimahullah. Marilah kita terlebih dahulu mengingat akan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengingat rahmat Allah itulah terasa bagi kita begitu banyak rahmat dan nikmat Allah. Maka termotivasi untuk bersyukur selalu kepada Allah. Mari kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tafsir rahimakumullah. Pagi ini kita akan lanjutkan tafsir surat At-Tariq, yaitu ayat 15 insyaallah sampai ayat 17. Sebagaimana biasa, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatir rajm wal-ardi dzaatis sadq innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirin amhilhum ruwaida. Innahum yakiduna kaida, bahwa sesungguhnya mereka, siapa mereka itu? Orang-orang kafir Quraisy. Yakiduna kaida, mereka berusaha menipu akan tipuan yang jahat terhadap Nabi Muhammad SAW.
Wa akidu kaidah, dan aku kata Allah akan membuat tipu daya yang lebih jahat daripada mereka. Wa mahilil kafirin, maka beri tangguhlah orang-orang kafir itu tentang azab mereka. Amhilhum ruwaida, ditangguhkan mereka buat untuk sementara waktu. Bapak Ibu jamaah tafsir rahimahullah, dalam ayat ini menurut para ulama ada dua hal. Yang pertama tentang hiburan terhadap Rasulullah SAW. Yang kedua tentang ancaman terhadap kafir Quraisy yang selalu berbuat tipu daya terhadap Nabi Muhammad, selalu berbuat makar menghalang-halangi Rasulullah SAW dengan bermacam cara, negara umat-umatnya, sehingga tipu daya mereka buat itu semuanya dalam surat Luqman, surat Al-Anfal ayat 30. Wa izzam qurubikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah di waktu mereka membuat tipu daya terhadap engkau. Siapa itu? Alladzina kafar, orang-orang kafir Quraisy itu. Gunanya adalah yusbituka, untuk menangkap engkau, au yaqtuluka, atau untuk membunuh engkau, au yukhrijuka, atau untuk mengusir engkau. Wayamkurun, dan mereka berbuat tipu daya. Wayamkurullah, dan ya Allah yang membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik orang yang membuat tipu daya. Bapak Ibu jamaah tafsir rahimahullah, kenapa dikatakan hiburan bagi Rasulullah SAW? Karena dengan Allah mengatakan bagaimanapun tipu daya mereka itu jahatnya, apapun bentuk tipu daya mereka, dengan mengajak Rasulullah diberi apa maunya. Kalau wanita cantik dicarikan yang cantik, kalau punya harta diberikan harta, kalau punya jabatan diberi jabatan, supaya Rasulullah berhenti menjalankan dakwahnya dengan bermacam tipu daya. Tapi bagaimanapun tipu dayanya, Allah lah yang paling baik tipu dayanya Allah SWT. Mereka tidak akan mengalahkan tipu daya Allah SWT, tidak akan mendapat melawan Allah bagaimanapun. Kemudian ancaman terhadap orang kafir, apa ancamannya? Allah memberi tangguh dahulu azabnya, tidak disegerakan, dibiarkan saja supaya dosa mereka itu bertambah dosa mereka. Kemudian bagaimana tipu daya mereka? Ingatlah di waktu Rasulullah akan hijrah ke Yathrib atau Madinah, terlebih dahulu silakan orang-orang muslimin pergi hijrah ke situ. Kemudian melihat telah banyaknya orang perintah Rasulullah, maka mereka mengadakan satu rapat untuk membunuh Rasulullah, untuk mengusir Rasulullah sebelum Rasulullah ini pergi hijrah. Karena dia tinggal 3 orang, yaitu Rasulullah, Abu Bakar,
dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia mengadakan suatu rencana dalam rapat tersebut ya, untuk membunuh Rasulullah. Tapi Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengetahui. Lalu diutuslah malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Lalu malaikat Jibril mengatakan bahwa engkau ya Muhammad diperintahkan hijrah ke Yasrib, meninggalkan kota Mekah ini. Mereka itu telah berencana untuk membunuh engkau, mengusir engkau. Dia malaikat Jibril itu datang pada siang hari. Rencana mereka akan malam hari diberitahu jadi. Setelah dapat yaitu perintah dari Allah SWT, lalu beliau pergi ke rumah Abu Bakar. Ya. Kemudian disampaikanlah bahwa ada Jibril datang pada wahai sahabat Abu Bakar. Dia memerintahkan untuk pergi hijrah. Kata Abu Bakar, ya itulah yang aku harapkan dari dahulu. Kita ini pergi hijrah. Alhamdulillah sekarang sudah datang perintah Allah. Lalu setelah itu dia sudah berencana. Kemudian pada sebelum pergi hijrah, dia mengatakan kepada Ali, wahai Ali, aku akan pergi hijrah ke Yasrib, tapi aku titipkan kepada kamu wahai Ali, ini barang-barang titipan orang-orang kafir Quraisy ini. Ini barangnya, tolong dikembalikan kepada mereka. Bayangkan kepada Rasulullah dia menitipkan barang-barangnya. Kenapa? Karena dia percaya betul kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wahai Ali, silakan kamu nanti malam tidur di tempat tidur aku. Pakailah kain selimut yang warna hijau ini. Ya, kamu akan selamat. Baiklah. Kemudian pergilah beliau ya di waktu malam hari itu. Hasil rapat para orang-orang kafir tadi, dia mengatakan kita pilih Al-Gojo, pemuda-pemuda yang untuk membunuh Rasulullah dari masing-masing suku. Ada mengatakan 9 pemuda, ada mengatakan 10 pemuda. Sudah siap dengan pedang terunus. Pada malam itu mereka datang ke rumah Rasulullah SAW. Tapi dia menunggu di luar saja. Terdengar suara wanita dalam, ya Fatimah dan lainnya. Tidak boleh yang mengganggu wanita. Sudah aturan adatnya. Di luar, nanti keluar dia Muhammad ini baru kita bunuh dia. Ditunggu pada pintu. Kemudian Rasulullah SAW dia keluar mengambil pasir di belakang. Setelah itu baru beliau keluar di pintu, ya, yang tempat masuk itu. Kemudian waktu beliau keluar itu apa yang beliau baca? Sebagaimana dalam surat Yasin, wajangna min baini aidihim sadda amin khalfihim sadda fa aqsaynahum fahum la yubsirun. Dan telah kami jadikan dari antara hadapan mereka dinding dan dari belakang mereka dinding, maka kami tutup mereka, maka mereka tidak dapat melihat. Setelah itu dilemparlah, ada yang mengatakan pasir, ada yang mengatakan tanah. Mereka itu sedang berdiri, ya. Ada yang mengatakan sedang tidur menunggu, tapi ada yang mengatakan sedang berdiri, ya, menjaga akan keluar, dilempar, semuanya kena. Lalu, ya, Rasulullah pergi dengan baik, tidak satu pun yang mengetahuinya. Kemudian setelah lama setelah itu datang seorang, mengapa kamu sini?
kami mengurus Muhammad kan keluar. Muhammad sudah pergi. Kenapa kamu? Muhammad sudah pergi. Coba kamu lihat di kepala kamu. Ada itu tanah pasti tua. Oh, rupanya ia sudah pergi. Setelah itu baru keluar, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya, maka selamatlah Nabi Muhammad SAW. Dia pergi hijrah. Begitu tipu daya yang dibuat oleh mereka itu terhadap pembunuhan Rasulullah SAW, agar yaitunya tidak bisa mengembangkan agamanya. Bermacam-macam cara tipu daya, tapi tipu daya Allah. Tertipu mereka. Mereka sedang berdiri, tapi dengan adanya tipu daya Allah tadi, tidak satu pun yang dapat melihat selamat Rasulullah SAW. Kemudian juga bermacam-macam tipu daya mereka terhadap Rasulullah. Namanya saja ingin menggagalkan dakwah Rasulullah. Bapak Ibu jamaah tafsir rahimakumullah. Maka setelah itu berapa lamanya Rasulullah hijrah, yang telah dijadikan Allah SWT, kami tangguhkan azab mereka. Baru 2 tahun mereka pemimpin kafir Quraisy tadi dalam perang Badar banyak yang meninggal dunia. Itulah yang ditangguh sementara ditangguhkan oleh Allah SWT. Itulah ditunggu oleh Allah SWT. Kemudian juga dalam surat Luqman ayat 24 dijelaskan, "Matti'uhum qalila summa nattaruhum ila azabil ghaib." Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka ke dalam siksa yang keras. Ya, sebentar mereka bersenang-senang. Berapa lamanya mereka bersenang-senang? Akhirnya kembalilah kemenangan bagi umat Islam, menaklukkan kota Mekah. Kaum muslimin muslimat jamaah tafsir rahimahullah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimanapun tipu daya orang-orang kafir tersebut, dia akan kalah sampai sebagai sunnah Rasulullah SAW. Bagaimanapun orang-orang kafir menghalang-halangi, membuat makar terhadap Islam, dia nanti akan kalah juga karena tipu daya Allah SWT. Tapi ingatlah, penipuan ini boleh dilakukan terhadap orang kafir bagi orang Islam. Tapi bagi orang-orang Islam berdosa besar kalau mengadakan tipu daya terhadap sesama orang Islam. Tapi kalau terhadap orang-orang kafir, wajib hukumnya mengadakan tipu daya terhadap orang-orang Islam, terhadap orang-orang kafir tersebut. Jadi kita ini jangan sekali-kali ya membuat tipu daya terhadap sesama orang Muslim. Itu adalah dosa besar, karena Allah mengatakan balasannya azab. Ini azab. Dosa besar itu kalau ada dan kalau dikatakan oleh Allah atau hadis Rasulullah mendapat azab, mendapat laknat, itu lah katakan dosa besar. Kalau ada sanksi azab Allah SWT. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tafsir rahimahullah, maka kesimpulannya ayat ini adalah yang pertama sekali, yaitu jangan takut kata Allah terhadap tipu daya orang-orang kafir tersebut. Berikhtiarlah kita, berusahalah kita, pasti kita akan menang, tidak akan dikalahkan oleh orang-orang kafir. Orang-orang Islam lah akan menang. Dan Allah memberi tangguh azab kepada mereka itu, ya, karena Allah sudah memberi tangguh hanya sebentar, karena sebentar hidup kita. Kenapa diberi tangguh? Ya, karena diberi kesempatan. Mungkin dia bertobat kepada Allah SWT. Tapi kalau tidak, untuk menambah azabnya, karena azab lebih keras lagi kata Allah SWT kalau dia tidak mau bertobat.
Mohon maaf atas kurang kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.